ternyata it's not that hard to have a house. Iya, betul. Bener nggak? Dan tadi Pak Hendar nih hampir sama aku. Start with a dream. Nah, gitu. Jadi jangan sampai Lebaran, Natal, Tahun Baru atau kumpul keluarga tinggal di mana? Kemarin Kuningan, tapi tahun depan pindah lagi. Tahu kenapa? Jadi nomaden. Oke teman-teman sahabat Rose Property Talk, ya kan, kita sekarang sudah balik lagi di Property Talk bersama Rose Latumansina. Pastinya kali ini sama sosok yang benar-benar udah lama banget aku kenal, ya kan. Jadi beliau ini adalah sosok yang suka mensupport, namanya Arebi, suka mensupport agent sama broker properti, dan sekarang gosipnya masuk ke developer besar. Wih, the one and only Mr. Hendar Dwi Arsono. Terima kasih. Halo, apa kabar Bros? Aduh, ketemu lagi kita ya. Iya. Aduh. Ketemunya agak resmi karena ada live IG ya. Biasanya di mana kita ketemu? Biasanya kita kopi ya. Kopi. Oke, luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar Bu? Yes, I'm amazing. I'm so happy today Kayaknya karena habis jalan-jalan kayaknya. sama Arebi. Aduh. Aku dengar Bapak diundang loh. Aduh. Iya, pas berbenturan. Terima kasih undangannya. Iya. Tapi pasti next time pasti harus ikut Arebi. Harus dong Bapak, Iya. karena tanpa kamu dunia sepi. Aduh. Jadi luluh nih. Jadi lulus sahabat properti. Ini nih luar biasa karena kita bersama orang Department Head of Mortgage KB Bukopin, Bapak Hendar. Jadi kita mau tanya-tanya banyak mengenai judul tadi. Judul kita tuh kan Jalur Ninja. Wah, untuk Jalur Ninja untuk beli properti ya. Jadi Jalur Ninja punya properti itu ibaratnya kalau ninja kan sakset gitu ya. Ini tagline-nya ngeri nih. Makanya. Ngeri nih. Iya. Karena saya bilang ngeri. Karena ninja itu tuh dari dulu zaman saya kecil sampai sekarang tetap Tetap orang tuh masih tahu ninja gitu. Iya, betul. Jadi ninja itu selalu top of mind, selalu keren gitu ya. Jadi dengan kita menghadirkan KB Bukopin sebagai jalur ninja, berarti kita sadar bahwa jangan pernah melupakan KB Bukopin ketika kamu mau beli hunian properti. Betul, tepat sekali. Masuk itu barangan? Masuk. Paling jago ya Bang. Tapi teman-teman sahabat Rose, ini benar-benar podcast pertama kita di tahun 2024. Jadi Happy New Year buat teman-teman, dan semoga tahun ini menjadi lebih berkah dulu, ya kan, sehat dan pastinya semakin kaya. Semoga sehingga kita menjadi semakin banyak memberi dan bermanfaat. Setuju? Amin, setuju. Amin. Jadi apalagi ini kan tahun naga kayu ya Bu ya. Yes, tahun naga kayu. Betul. Ya. Jadi ya harusnya ini memberikan kebaikan juga, kesejahteraan buat kita semuanya ya. Yes, betul sekali. Dan harus selalu optimis. Oke, optimis. Ya kan? Yes, optimis betul. Karena awal tahun ya, kalau kita nggak optimis, ini masih 11 bulan nih ke depan Bu ya. Ibaratnya kalau sekarang itu tanggal sebentar ya 23, 365 kurang 23 itu ya itu masih 340 hari lagi kita exactly, betul. Ya kan, gitu ya. Dan semua itu start with the mindset. Betul. Ya kan, kalau kita mau mulai aja udah jiper, berat, ya kan. Betul. Nah ini seperti kata Pak Hendar, memang harus diawali dengan optimisme yang tinggi ya, sehingga semangat itu digaspol. Ya. Oke, terima kasih Bang Bukopin yang sudah menyediakan tempatnya. Ya, tepuk tangan. Iya, keren. Oke, jadi KB Bukopin hadir untuk memberikan insight kepada sahabat Rose, sahabat properti, dimanapun berada. Kita lewat digital, kita ada live IG, live TikTok, lewat Property Talk, tapi juga bisa lewat KB Bukopin. Kita pengen ngasih insight buat generasi yang sekarang katanya jumlahnya lebih dari 50%. Iya, betul. Yes, ya kan? Nah, pertanyaan pertama nih, gila udah kayak cerdas cermat ya. Ini pertanyaan pertama nih ya. Bapak sebagai head of a mortgage ya, pasti udah sering banget ya berurusan nih. Tapi sebenarnya awal mulanya nih, kenapa generasi Z perlu punya hunian? Itu dulu nih. Sebelum kita masuk ke situ, emang penting, bukannya lebih enak kalau menurut gue sih jalan-jalan, foto-foto gitu kan. Gitu ya. Iya, kan gitu. Lebih banyak followernya kalau kayak gitu ya. Betul ya. Endorse dong kalau gitu. Tepat. Kenapa tuh Pak menurut Pak Hendar? Kan kita nih setiap masa pasti ada generasinya ya. Oke. Dan setiap generasi itu
pasti ada masa di mana mereka ada kebutuhan. Oke. Ya. Nah, kita sebagai generasi yang dulu pernah melewati ya, itu banyak beberapa kita ketemu nih orang-orang nih. Oh iya, bertanya, kenapa dulu gua nggak beli rumah ya? Itu simple ya pertanyaannya. Oke. Tanya nih, rumah lu di mana? Misalnya contoh ya, sekarang lagi hype ya, misalnya BSD gitu ya, atau di Dalam Sutra gitu ya. Ini gue beli di BSD Dalam Sutra, pasti mahal ya? Enggak, dulu gue beli gitu ya. Nah, jadi kalau kita flashback kali ke belakang, kita mau encourage nih teman-teman Gen Z. Rumah itu kebutuhan. Kalau nggak dibeli sekarang, who knows ke depan ini kita mampu atau tidak membeli ini, kan gitu ya. Dengan saat ini mungkin 10 tahun lagi ke depan kita nggak mampu beli yang saat ini gitu ya. Betul bang. That's why makanya karena rumah adalah kebutuhan menurut saya ya. Bukan menurut Bapak, itu menurut Permendak juga. Menurut kebutuhan kan ya. Benar-benar. Jadi memang kebutuhan tuh sandang pangan papan, benar Pak. Nah, makanya kita encourage nih teman-teman. Kalau memang sekarang ada properti yang teman-teman Gen Z sebetulnya bisa beli. Gitu ya. Why nggak dibeli sekarang? Gitu ya. Kenapa? Nanti mungkin 10 tahun. Waduh, kenapa nggak dibeli ya dulu ya? Kan gitu ya. Betul. Dibeli sekarang mungkin harganya akan berbeda. Nah itu maksud saya. Kenapa? Why Gen Z harus beli? Satu kebutuhan. Kedua, who knows 10 tahun lagi. Mungkin bukan 10 tahun, 5 tahun ini 5 tahun lagi. Betul. Udah berubah loh. Benar-benar. Gitu jadi sih. Aku ngelihatnya peluang gitu ya. Peluang. Jadi jangan sampai dengan sekarang momen pemerintah juga memberikan PPN 0%, banyak juga memberikan relaksasi gitu ya buat Gen Z. Dan teman-teman kan tahu banget ya kalau udah punya hunian pasti nanti yang berkeluarga buat punya anak, memulai rezeki baru, ya nggak? Oke. Very good, keren. Nah, menurut Pak Hendar nih ya, kalau generasi Z sendiri saat ini kan memang ada yang suka lifestyle tapi ada yang suka properti. Nah kalau di bidang Bapak sendiri di bagian mortgage, ada nggak sih kelihatan bahwa ternyata mereka itu lebih mementingkan lifestyle dibandingkan nyicil rumah? Kelihatan nggak sih waktu lagi interview nih misalnya? Sebenarnya gini, kalau kita ketemu ya, kayak kemarin kita ketemu beberapa lulusan baru ya dari beberapa university ya. Sebetulnya mereka menurut saya masih banyak belum condong ya, masih lifestyle sebetulnya. Karena mungkin informasi itu menurut saya sih ya belum di package menyasar ke mereka sebetulnya. Informasi tentang misalnya properti ya menyasar ke mereka, mungkin bentuknya caranya beda dengan cara kita dulu ya. Gitu ya, mungkin ketemu dengan mereka kita ya contoh mereka seperti sukanya hangout di mana, mungkin ada properti yang dikenalkan di lingkup situ. Jadi menyasar ke mereka nih sebetulnya gitu ya. Sehingga jadi mau nggak mau kan aware ya, nongol terus kan gitu ya. Betul. Jadi mereka jadi top of mind. Iya, jadi top of mind. Kenapa sih harus properti ya kan gitu ya? Kenapa dia bertanya-tanya sendiri? Aware dulu nah, benar. Jadi grab their attention ya. Kenapa setiap gue pergi di situ ada properti yang dijual atau enggak diberikan edukasi gitu kali. Betul. Oke, benar juga ya. Nah, kalau mereka pengen beli, takutnya mereka mikir kalau beli properti kan buat orang kaya. Emangnya harus cash? Aduh, kalau cash mendingan gue buat halen-halen atau ngopi-ngopi. Harus cash atau ada pembiayaan lain menurut Pak Hendar? Kalau menurut saya sih gini, pembiayaan tuh banyak sekarang. Dari developer kasih kemudahan, terus udah gitu banyak bank juga memberikan kredit juga, dan jangka waktunya juga udah mungkin udah bukan 20 tahun lagi, ada 25 kan gitu kan ya. Betul. Jadi itu kemudahan yang bisa diberikan kepada Gen Z lah ya. Gen Z. Jadi satu menurut saya, kalau menurut saya sih Gen Z udah bisa lihat rumah mana sih yang cocok. Sesuai, baru nanti pilihannya mau cara bayarnya bagaimana. Gitu. Betul. Nah, kalau dari seorang Head Department of Mortgage-nya KB Bukopin nih guys, kasih kita tips dong Pak, sebenarnya apa sih yang harus kita siapin atau tahap-tahapannya apa supaya Gen Z ini punya properti gitu. Saya juga Gen Z kok.
Tapi kayak masih cocok. Ini kayaknya heboh ya langsung ya. Jadi saingan anak gua nih. Masa gua manggil lo papi kan gak mungkin. Iya, jadi kan siapa tahu gitu orang masih mikir itu Rose Gen Z gitu lah. Makanya gue nanya gitu. Jadi gimana Pak menurut persiapannya nih gitu? Yang pasti pertama pasti awareness kan. Iya. Terus sudah punya dream, pengen rumah kayak gimana sih? Itu pertama. Kedua lihat dari kemampuan. Kira-kira rumah harga berapa sih saya mampu beli? Kan gitu ya? Iya, betul. Oke, kayaknya dengan gaji saya sekian atau pendapatan saya sekian, saya mungkin beli rumah mampunya sekian. Nah, barulah memilih rumah tersebut. Kemudian kedua, pembiayaannya. Karena apa? Karena semua bank pasti bisa mengucurkan kredit ya. Oke. Nah, tapi setiap bank Gen Z. Oke, kita lagi bicara Gen Z nih guys. Gen Z. As long memang Gen Z ini memenuhi kriteria. Satu, secara usia udah cukup, ya kan? Udah dapat penghasilan tetap. Minimal 2 tahun, ya kan? Contoh ya. Kemudian nanti dia akan lihat berapa dia siapin untuk DP beli rumah ini. Ya kan? Misalnya dia nyiapin DP. Ya. Atau kalau misalnya memang, gimana kalau saya nggak pakai DP misalnya gitu ya? Oke, mungkin ada beberapa developer yang memberikan pilihan tanpa DP misalnya gitu ya. Tapi at least minimal teman-teman atau sahabat Gen Z itu menyiapkan minimal lah 5% sampai 10% lah ya dari total yang harus dia beli. Contohnya nih 300 juta. Ya, 300 juta itu 5%-nya tuh cuman 15 juta. 15. Iya. Taruhlah dia beli rumah di BSD 1M 50%-nya bisa ngetok mertua atau bapak kita sendiri. Betul. Bener gak sih minta bantuan? Pak, saya bisa ngangsur, tapi DP dibantu boleh gak? Kayak gitu. Iya dong. Kan papa juga orang tua pasti kan juga bangga banget gitu kan. Anak saya udah berpikir mandiri kan gitu. Exactly, seperti tadi Pak Hendar bilang harus punya mimpi dulu gitu kan. Jangan sampai mimpinya cuma jalan-jalan doang gitu ya Pak. Iya betul. Oke, terus Pak. Setelah dia udah siapin nanti dia udah tahu secara finansial, pekerjaannya, rekodnya bagus, ya dia bisa datang ke bank. Dia bisa datang ke KB Bukopin, saya mau beli rumah di sini. Oke, kita evaluasi. Kita ternyata secara performance dan lain bisa, ya kita akan bisa berikan kredit ya. Sehingga Gen Z bisa mendapatkan rumah yang memang diimpikan dan memang diinginkan oleh sahabat Gen Z. Iya, jadi ini sepertinya KB Bukopin benar-benar membuka ya opportunity buat teman-teman yang sekedar pengen tanya-tanya dulu. Boleh. Bener dong gitu ya. Jadi misalnya Pak, aku cuma punya duit sekian atau enggak Pak, aku naksir rumah di mana? Kasih aku solusi dong. Baiknya seperti apa gitu. Wah, ini keren banget nih. Jadi KB Bukopin benar-benar memberikan ibaratnya konsultasi gratis. Gitu loh. Karena kalau kita nggak nanya, ntar sesat di jalan. Bener nggak? Betul. Udah keburu mindsetnya, gue nggak bisa beli rumah nanti yang ada, gue nggak bisa jalan-jalan. Jadi memang lebih baik tanya aja dulu ya sama KB Bukopin. Oke. Ada lagi nggak Pak insight yang bisa dikasih setelah dia atau ada persiapan lain yang harus dia lakukan? Lebih kepada memang satu kalau untuk yang paling penting adalah kapabilitas ya. Sudah bisa mengukur kapabilitas. Bahwa mungkin dia hanya bisa saat ini 500 juta misalnya gitu ya. Karena saya punya kemampuan setiap bulan mencicil sekian. Dan ingat teman-teman, sahabat Gen Z, membeli rumah itu artinya bukan tidak bisa menghilangkan kebiasaan kita untuk hangout, jalan-jalan. Tinggal diatur aja sebetulnya. Perencanaan keuangannya dengan baik ya. Kan gitu kan ya. Apalagi misalnya let's say dia punya pendapatan 10 juta, ya kan? Kayaknya sekarang generasi gampang kok nyari 10 juta, 15 juta. Terus dia mencicil mungkin 3 juta, 4 juta. Kan dia masih punya spare. Betul. Ya kan? Dulu mungkin dia nginepnya di hotel bintang 5, bintang 3 kan nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting kan tetap yang penting muncul di IG-nya cepat-cepat.
Kan nggak di foto mesti kita nginep di mana, guys. Betul. Nah, kan banyak yang bisa diatur, tidak menghilangkan itu semuanya. Tidak menghilangkan kesenangan dan hobi untuk jalan-jalan, tapi di manage. Karena kita sadar bahwa hunian itu akan menjadi kebutuhan. Apalagi udah ngarahnya ke keluarga. Punya anak kan nggak mungkin ngontrak mulu. Ngontrak aja sekarang berapa udah mahal. Sekarang kalau di Jakarta aja tuh paling sewa itu satu kamar di dalam lah ya. Mungkin 2 juta sampai 3 juta ya kali ya. Lebih sih Pak, kalau udah levelnya aku beberapa pegang tuh ya itu bukan one bedroom, itu malah studio kali dapet. Studio masuk bed gitu kan. Itu juga levelnya mungkin udah nggak yang parkirannya udah sempit gitu kan. Tapi kalau teman-teman sekarang kan memang kelihatannya Gen Z juga senang kalau tinggal di tempat yang lebih nyaman gitu ya gitu. Jadi jatuhnya bisa sampai 3,5 sampai 4 juta plus IPL, parkiran, listrik, air, Pak. Kalau dihitung-hitung tuh sebenarnya memang bisa mencicil unit. Saya bilang berarti dia suka pertama. Tadi saya cerita. Biasanya kalau Gen Z kan harus ada komunitas kan. Iya, betul. Terus dia punya feel-nya nyaman kan gitu kan ya. Jadi pada saat itu dia mencoba nih. Saya kos di sini dulu nih gitu ya. Saya tinggal sini. Kalau udah nyaman, harusnya di-encourage. Kalau lu udah nyaman, lu kenapa nggak beli daerah sini sih? Gitu loh maksudnya ya. Betul. Dapat semuanya gitu. Betul. Jadi dia tidak hanya uangnya dikeluarin tanpa memiliki, iya kan? Betul. Tapi juga dia mengeluarkan uang dan ujungnya dia miliki itu hunian. Itu harus sering-sering. Makanya aku senang banget KB Bukopin benar-benar memberikan edukasi gitu ya. Karena kan kadang-kadang semua dipikir cuman masalah transaksional ya Pak ya. Betul. Tapi KB Bukopin benar-benar membantu teman-teman untuk bisa membuka awareness bahwa ternyata punya hunian itu bisa lewat jalur ninja. Jalur ninja itu setelah diam-diam tiba-tiba punya rumah loh. Gitu ya. Tiba-tiba nih tiba-tiba datang ke rumah Lebaran. Gimana kamu kerja di mana? Di Jakarta. Kamu kos di mana? Oh maaf Bude. Maaf Tante. Saya sekarang tinggal di apartemen. Walaupun cicilan tapi saya udah punya sendiri. Gitu. Benar. Kamu ternyata udah bisa. Jalan ninja. Dan dibantu sama KB Bukopin. Exactly, mantap. Bener banget itu. Gitu kan? Bener. Apalagi teman-teman kalau udah biasanya ngelamar. Nah, dia mau ngelamar udah punya apa kamu gitu kan? Mau yang di mana Pak? Kalau ini tuan tanah nih kalau. Bagus tuan tanah. Kita kan say no to mafia tanah. Betul. Nah, sekarang dari pengalaman seorang Pak Hendar nih ya. Kalau selik mereka tuh gimana sih menurut Pak Hendar Gen Z ini? Ya, kalau menurut saya sih kalau Gen Z itu kan secara ini ya analisa tren yang terjadi kan sebetulnya mungkin mereka tidak punya pinjaman terbesar, tapi dengan transaksi yang sekarang semakin mudah kayak pay letter lah, terus Shopee letter lah, pokoknya gitu loh yang memang mereka melakukan transaksi pembayaran itu yang sebetulnya menggunakan termin, mungkin itu ya akan banyak terjadi di saat sekarang karena sahabat Gen Z mungkin beli barang ataupun pergi gitu ya menggunakan fasilitas tersebut ya. Tapi itu sebetulnya juga akan reflect kepada slick recordnya. Jadi bukan hanya sekedar kita bicara dia ngambil kredit KTA gitu ya, ngambil kredit mobil gitu ya. Atau mobil, betul. Ya, itu juga akan reflect juga. Nah, itu yang tren itu yang sekarang banyak di sahabat-sahabat Gen Z. Jadi bukan justru yang kayak mobil gitu ya, tapi justru yang kayak pay letter muncul ya kan. Terus ya dia beli barang, tiba-tiba dia mencicil. Dengan ya kan kadang-kadang mereka juga mungkin belum punya kartu kredit kali ya. Tapi kan banyak kemudahan yang dikasih pembayaran. Dia mau beli dia mau jalan-jalan juga bisa dengan sistem tadi cicilannya langsung ke itu ya yang punya aplikasi itu ya, jadi tanpa bankable atau tanpa pakai kartu kredit dan itu akhirnya muncul di sistem dari Slick dan itu kan otomatis tanpa disadari kan gitu ya. Oh ternyata
Nah, kalau memang sudah begitu, nah itu gimana Pak? Lebih baik diatur, diselesaikan dulu. Okay. Sudah selesai kan biasanya jaraknya nggak lama-lama ya. Iya. 6 bulan, paling lama 1 tahun ya. Iya. Itu selesai, baru mulai menyiapkan untuk pembelian rumahnya melalui KPR. Iya. Dan toh pada saat dia sedang melunasi, dia bisa mulai melihat-lihat rumah-rumah impiannya. Betul. Ya kan? Nah, jadi pada saat sudah waktunya dia bisa untuk mencicil, ya kan? Nah, disitulah dia bisa memiliki hunian, ya nggak? Dan akhirnya mungkin cara dia memanage keuangan jadi lebih smart ya. Betul. Ya kan, bahwa dia sadar mana yang menjadi prioritas, dia sadar mana yang ya ini kan cuman sesaat gitu ya. Oke, that's nice. Nah, jadi kayak gitu. Itu menarik banget ya, banget ternyata ada fenomena itu di Gen Z ya. Tapi seorang Pak Hendar, departemen dari head mortgage-nya KB Bukopin meng-aware teman-teman nih. Jadi kalau misalnya sudah mulai melek dalam hal properti, memang harus di-manage urusan-urusan gitu. Karena pada saat dia diselik itu kelihatan ya Bapak ya. Oke, that's nice. Dan tadi pesannya Pak Hendar juga bukan berarti nggak bisa jalan-jalan. Cuman yang kemarin bintang 7 dan terpercaya gitu ya. Sekarang jadi bintang 3, bintang 4 lah. Yang penting fotonya kan sama gitu juga. Gue suka kayak lo. Atau foto di bintang 7 Iya. Numpang lewat. Nggak masalah. Tapi jangan salah, pada saat udah nyampe rumah sendiri. Nah, sampai mana? Pulang ke rumah. Kalau aduh, besok bayar kos ya. Ini enggak, gue mencicil rumah sendiri. Benar. Kan gitu ya. Apapun yang terjadi ada di atap sendiri. Dan ada beberapa yang saya temui beberapa sahabat Gen Z. Dia suka misalnya mendekor. Kayak kalau dia punya sesuatu yang suka kan dia harus dia gambar, desain, kan dia punya sendiri. Lah kalau desain, nah ini kan bukan punya saya, sayang ya. Jadi nggak tersalurkan jadinya. Betul, tidak tersalurkan dan akan lebih nyaman. Jadi gini Pak, saya juga menemukan ya ada buku gitu baca mengenai apa impact dari punya rumah terhadap kreativitas diri. Ternyata ketika kita memang ada di rumah yang kita cintai, saya nggak bilang mahal ataupun indah ya, tapi dia memang nyaman. Ternyata setiap dia bangun tidur itu meningkatkan tingkat creativity, kenyamanan dan kebahagiaan itu lebih dari 50%. Karena dia nyaman dan bahagia, akhirnya dia kerjanya juga lebih efektif, lebih produktif gitu loh Pak. Nah, berbeda ketika dia mungkin ya udah dia terpaksa tinggal dengan desainnya owner yang punya kan gitu. Jadi ya udah yang penting gue tinggal. Tapi berbeda kalau mau meningkatkan tingkat produktivitasnya seperti Bapak bilang. Mungkin dia menambah wallpaper dengan warna ini, dia bangun tidur lebih happy, ya kan, dan faktor confidence juga. Kalau lebaran ditanya tinggal di mana, kalau perlu duluan salaman ya. Yang belum punya rumah belakangan. Kalau perlu lu mau nanya apa sama gue? jadi ini ya dia buka podcast ngalahin kita nanti. Agak lain dia, agak lain. Oke. Nah, sebagai Pak Hendar nih, untuk mereka pasti Bapak punya suatu apa ya, mungkin program gitu yang bikin mereka tuh semakin oke, gue udah mau beli rumah, gue udah telepon konsultannya KB Bukopin karena ada memang promo-promo untuk Gen Z. Boleh nih Pak di-share. Tadi saya udah kasih clue sebetulnya. Mantap. Kenapa sih? Ya tadi cuman misalnya hanya punya DP atau punya tabungan 5-10%. Yes. Sahabat Gen Z udah nggak usah takut untuk mulai cari rumah. Pertama itu. Kedua, how about cicilan, angsuran. Nah, kita spread aja jangkauannya panjang. Sampai berapa? Sampai 25 tahun kan gitu ya. Terus bunganya gimana? Nah, balik lagi. KB Bukopin juga melihat bahwa kita punya kecenderungan bunga itu kan floating ya. Nah, memang kita punya bunga pricing murah. 4,5% fix 3 tahun. Tapi kita juga punya yang 10 tahun fix dengan yang 15 tahun fix. Bentar, 15 tahun fix. Jelasin dulu sama Gen Z nih. Fix 3 tahun nih kayak apa? Fix 5 tahun. Jadi semakin yakin untuk nelpon mbak-mbak yang di belakang ribuan ini loh. Marketingnya udah siap nerima telepon nih. Siap. Jadi kalau kita bicara, kalau mungkin bunga murah, memang ada bunga murah ya teman-teman Gen Z ya. Jadi, mukanya murah 4,5, tapi mungkin dia cuma 3 tahun fixnya. Ya kan? Ini fixnya 5 tahun. Nah, setelah itu bagaimana? Dia akan floating ya.
sahabat Gen Z ya. Oke, floating. Kalau floating itu kan average antara 11 sampai 12 ya. Iya. Nah, gimana kalau misalnya ternyata dari murah tiba-tiba naik kan itu kan jadi masalah ya. Betul. Nah, teman Gen Z juga punya pilihan. Bisa berapa? Kita punya sampai fix 15 tahun. Wih. Ya. Kita bisa fix sampai 15 tahun. Nah, 15 tahun itu 10,5. 10,5 iya, fix 15. Jadi udah 15 tahun itu bunganya nggak berubah. Wow. Nggak berubah ya. Jadi dari awal ngangsur 3 juta, ya sampai 15 tahun 3 juta terus akhirnya. Iya, padahal kalau orang kerja itu kan biasanya setiap tahun naik gaji. Betul. Atau enggak dia punya extra income dari yang lain. Iya, betul. Cicilannya tetap pendapatannya naik. Iya. Besok balik lagi ke bintang 7. Iya. Jadi teman-teman nahan bintang 3-nya cuma setahun. Gara-gara KB Bukopin. Setiap tahun pendapatannya naik, ada extra income, tapi kita tetap fixed rate. Ya, keren banget. Kalau 10 tahun juga ada. Ada juga. Panjangan. Cuma 10 tahun ada lagi. 8,88. Mungkin lebih kecil lagi karena apa? Kita melihat di Indonesia ini rata-rata ya. Itu mereka bisa melunasi kreditnya itu di angka 10 tahun. 10 tahun tuh terlunasi ya. Jadi dia lunas ataupun dilunasi. Iya, jadi kenapa? Karena itu tadi orang semakin tinggi pekerjaannya, bukan pekerjaannya, jabatannya juga mengikuti ya biasanya. Betul. Ya kayak Bapak kan. Amin. Pakai seger soalnya bawa lanjut. Iya, dulu saya juga sales kok. Sama, kita sales kok gitu. Benar. Jadi rata-rata 10 tahun, makanya banyak orang juga saat ini memilih di rentang waktu rata-rata 10 tahun. Oke. Kenapa? Balik lagi, kan kita sebagai konsultan ya Bu ya, mungkin konsultan properti. Jadi kita juga akan tanya, apa sih Gen Z yang menjadi fokusnya? Angsurankah, pricingnya, atau total bunga yang dibayar. Nah, nanti kita akan simulasikan. Kalau 10 tahun segini bayar bunga sekian. Nah, apakah teman-teman Gen Z mampu 10 tahun? Kalau mampu, go ahead. Kenapa? Mungkin pertimbangannya nggak mau jauh tuh panjang-panjang. Betul. Gitu. Tapi kalau mau jangkauannya panjang, boleh sampai 25 tahun. Iya. Mau fix ya 15 itu juga boleh. Tapi balik lagi, tergantung daripada kebutuhan teman-teman sekalian. Jadi sahabat terus benar-benar kebuka nggak sih teman-teman matanya, pikirannya, mindsetnya. Ternyata it's not that hard to have a house. Betul. Bener nggak? Dan tadi Pak Hender nih hampir sama aku. Start with a dream. Nah, gitu. Jadi jangan sampai Lebaran, Natal, Tahun Baru atau kumpul keluarga tinggal di mana kemarin Kuningan tapi tahun depan pindah lagi, tahu kenapa jadi nomaden. Tapi kalau teman-teman punya hunian sendiri, datang ya Lebaran ke rumah saya. Ngeri kali, agak lain ceritanya nih ya. Pemain dan itu semua dibantu oleh KB Bukopin ya kan. Oke, so teman-teman sahabat Ros, itu yang sedikit banyak kita pengen insight buat para Gen Z untuk punya jalur ninja, punya hunian properti. Betul banget. Nah, mungkin ada hal lain Pak yang ingin disampaikan oleh Pak Hendar untuk teman-teman nih di ada live-nya luar biasa ini. Banyak sekali kamera-kamera di sini. Ya sebelah gini. Gimana Pak? Kayak Bukopin kan juga bukan saja untuk beli rumah. Kalau teman-teman sahabat Gen memang mau beli apartemen pun bisa kita bantu, ya kan. Kemudian juga mungkin juga kita juga punya kafling. Ya, mungkin ada Gen Z yang punya cita-cita, saya pengen rumah itu modelnya kayak gini, nggak mau gini ya. Kita akan bantu juga untuk pembeliannya. Atau mungkin nih. Mungkin ada Gen Z 50%, ada di atas Gen Z ya. Mumpung nih ada Gen Z, ada di atasnya Gen Z itu apa milenial ya? Milenial ya. Nah, ada milenial mungkin yang dulu waktu dia muda udah beli rumah, ternyata sekarang floating, kenapa nggak di take over? Pricingnya sama kok. Take over. Iya, take over aja. Take over aja. Jadi artinya satu, mungkin dulu milenial
pricingnya misalnya 4,5, misal 4,5. Yeah. Sekarang menjadi 12. Why nggak di take over lagi ke KB Bukopin untuk bisa bunga fixnya 10 tahun. 8,88 misalnya gitu ya. Udah nggak pusing. Gitu ya. Dan siapa tahu nih, dulu milenial beli propertinya harganya 500. Tiba-tiba sekarang naiknya menjadi 700 atau 800. Dia bisa top up. Oh, jadi cashback aja. Iya, sehingga dia bisa top up untuk kebutuhan yang lain. Bisa aja dari top itu dia bisa beli apartemen loh. Bisa beli properti lagi. Bu Ros, tolong beli dong, saya dapat duit 300 juta nih. Tolong ada nggak properti yang 300 juta? Terus dia beli buat apa Pak? Pakai 3 juta bisa beli. Oh, dia ada developer yang lagi bangun unit rumah harganya 300-400 jutaan. Prak, beli, bayar 300 juta, sisanya nanti bertahap. Banyak caranya. Itu namanya jalan ninja. Ini jalan ninja punya banyak hunian kali ini. Oh gitu. So dia take over. Nih aku perjelas nih buat teman-teman yang sedang menikmati. Jadi dia itu take over maksudnya karena udah floating. Ceritanya bunga udah terlampau menyesakkan gitu ya. Nah, take over lah ke KB Bukopin, ya kan? Nah, karena kemarin beli harga rumahnya 500, sekarang ternyata harga rumah setelah di appraisal atau dinilai oleh bank harganya 700-800 juta, lebih mahal dong. Nah, akhirnya ada uang lebih gitu. Nah, jadi, karena di appraisal lebih tinggi kan. Nah, uang lebihnya teman-teman pakai untuk tutupin properti lain. Jalur ninja. Ngeri kali KB Bukopin. Yang lama dia bisa dapat bunga yang stabil dan lebih rendah, tidak floating, lebih lama dan bisa dapat tambahan, dia bisa beli properti lagi. Yes, betul banget. Wow, that's amazing. Jadi ide, coba itu bisa gue langsung kayaknya itu bukan untuk Gen Z doang, untuk semuanya. Langsung nonton. Langsung hubungi sama timnya Pak Hendar untuk informasi lebih lanjut dan langsung take over sekarang juga. Luar biasa. Tadi di belakang situ sudah ada yang bilang sekitar 5 menit lagi. Jadi nggak terasa ya? Nggak terasa loh. Padahal saya ngeliat masih macet. Ini yang ada, lu sebenarnya pengen rolling time ya. Buying time banget. So teman-teman sahabat Rose, thank you banget sudah hadir. Tadi tapi tunggu dulu, aku belum mau tutup nih. Closing statement dari seorang Pak Hendar sebagai Head Department KB Bukopin dalam hal mortgage senasional, ya kan? Give us closing statement biar generasi Z itu langsung angkat telepon dan curhat sama KB Bukopin bahwa aku mau beli rumah. Silakan Pak Hendra. Statement saya itu adalah pertama adalah Gen Z jangan pernah menunda untuk satu membeli rumah, kedua bertanya karena kita punya cabang nasional. Gen Z bisa datang atau kita punya website gitu ya. Ada pertanyaan kenapa? Dengan sebanyak mungkin informasi yang Gen Z terima, pasti benefit akan datang kepada sahabat Gen Z. Yes, betul. Gitu. Tepat sekali. Jadi dimulai dengan bertanya. Betul. Ya, jangan pernah ragu untuk bertanya dan call KB Bukopin. Karena customer service dan semua timnya Pak Hendar are ready to help untuk membuka mata sehingga tidak lagi keraguan di hatinya Gen Z untuk memiliki hunian lewat jalur ninja. So terima kasih sahabat Rose, terima kasih Pak Hendar, luar biasa di waktunya kesibukan setelah bertahun-tahun kita ketemu tapi baru kali ini kita podcast. Kayaknya pertama ya gitu. Thank you guys. So pesan dari sahabat Rose adalah teman-teman jangan pernah ragu untuk bertanya ke KB Bukopin karena di sini kita siap untuk membantu. Thank you for everything. Salam sehat. Sampai ketemu. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Yes, goodbye. Goodbye.